Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari, seorang misionaris yang tinggal di salah satu pulau di Pasifik heran melihat seorang perempuan masuk ke dalam pastoran dengan menggenggam pasir yang masih basah di tangannya. Lalu perempuan itu bertanya kepada sang misionaris, "Apakah engkau tahu ini, Bapa?" sambil menunjukkan genggaman pasir itu. Jawab misionaris itu, "Kelihatannya itu adalah pasir." Perempuan itu bertanya lagi, "Apakah Bapa tahu mengapa saya membawa pasir ini kemari?" Jawab misionaris itu, "Saya tidak tahu maksud Anda." "Baiklah, ini adalah dosa-dosaku," perempuan itu berkata sambil menerangkan. Lalu sambungnya, "Dosa-dosaku banyak sekali, tidak terhitung seperti pasir di lautan. Bagaimana mungkin saya akan mendapatkan pengampunan?" Lalu kata sang misionaris, "Bukankah Anda mendapat pasir ini di tepi pantai itu? Baiklah, sekarang kembalikan genggaman pasir itu dan buatlah gundukan atau bukit dengan pasir itu setinggi mungkin yang Anda bisa. Kemudian duduklah dan perhatikanlah. Ombak akan datang menyapu gundukan pasir itu. Pelan-pelan tapi pasti gundukan pasir itu akan rata dan lenyap. Seperti itulah karya pengampunan Tuhan. Belas kasih-Nya seluas samudra. Karena itu bertobatlah sungguh-sungguh dan Tuhan akan mengampuni." Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11 di Minggu Prapaskah kelima ini berkisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina
yang hendak dihukum rajam, yakni dilempari dengan batu oleh orang-orang yang merasa tidak berdosa. Perempuan itu dibawa ke hadapan Yesus untuk ditanyai pendapat Yesus. Apakah Yesus setuju dengan hukum Taurat atau tidak? Namun, Yesus tidak menghakimi perempuan yang bersinah itu. Di sini sungguh jelas bagi kita bahwa belas kasih Allah kepada manusia pendosa sungguh besar, yakni agar semua bertobat dan selamat. Ketika ditanyai pendapatnya tentang perempuan yang berdosa itu, Yesus hanya duduk, menulis di tanah, dan berkata kepada orang banyak itu, "Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya." Yesus menulis di tanah. Tidak dijelaskan apa yang ditulis Yesus, tapi jelas bagi kita sekalian bahwa suatu tulisan di tanah akan gampang sekali terhapus, baik oleh hembusan angin, siraman air, ataupun oleh hal-hal yang lain. Ini adalah pralambang bagi dosa-dosa kita yang akan diampuni Allah Bapa jika kita sungguh-sungguh bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, betapa sering kita merasa diri hebat jika mengetahui, menemukan, apalagi kalau kita berhasil membuka aib orang lain untuk dipermalukan. Apalagi kalau kita tahu bahwa orang itu harus dihukum, diadili sesuai aturan main yang pantas menurut kita. Saudara-saudari, ingatlah bahwa saat kita mempermalukan, saat kita menghina, saat kita merendahkan sesama, Tuhan tidak menghukum atau mempermalukan dia. Justru Tuhan akan bertanya kepada kita sekalian, "Memangnya siapakah aku ini?" Di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dalam Efesus bab 4 ayat 32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ketika kita berbuat salah terhadap seseorang, biasanya apa yang harus kita lakukan? Seperti biasanya tentu kita harus meminta maaf. Tetapi bagaimana jika ada seseorang yang menyakiti perasaan kita, tetapi dia tidak meminta maaf? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita memberi maaf tanpa harus menunggu dan menuntut permintaan maaf darinya, itu baru luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita ketika Dia menderita di salib. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni, khususnya kepada orang-orang yang menyalibkan Dia. Sikap proaktif Yesus inilah yang seharusnya kita teladani juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika seseorang berbuat salah terhadap kita. Dalam Efesus bab 4 ayat 32 juga dikatakan, alasan mengapa kita mengampuni yaitu bahwa karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Oleh karena itu, kita juga harus saling mengampuni dengan yang lain. Janganlah ragu untuk meminta maaf, karena kita pada dasarnya juga adalah manusia berdosa dengan cacat dan celah. Janganlah merasa rugi untuk memberi maaf, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memaafkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh hidup ini begitu indahnya jika kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan begitu leganya jika kita sudah bisa saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Jangan keraskan hati. Kita tidak akan rugi jika kita meminta maaf dan memaafkan seseorang. Percayalah, maaf bukan sekedar kata-kata,
tetapi jauh lebih dari itu dan mempunyai efek yang luar biasa. Pengampunan ini mengikat kita bersama dalam untung dan malang dan memungkinkan kita berkembang dalam saling kasih mengasihi. Pengampunan adalah jalan menuju kemerdekaan anak-anak Allah, dan mengampuni orang lain adalah suatu pembebasan. Kita membebaskan orang itu dari ikatan yang menjerat yang ada di antara kita. Kita juga membebaskan diri kita dari beban hidup sebagai orang yang dilukai hatinya. Tampaknya pengampunan itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang bersemayam dalam batin kita akan mengaruniakan rahmat yang membuat kita mampu mengatasi diri kita yang terluka dan berani berkata, "Atas nama Allah Engkau kuampuni." Semua ini bisa jika ada belas kasih Allah yang ada dalam diri kita dipupuk dan diasah. Maka marilah dalam masa Prapaskah ini yang sudah kita mulai dengan menerima abu yang ditandai di dahi kita ingat untuk bertobat terus-menerus. Juga sebagai tanda ketidakabadian dunia ini. Semua ini dalam konteks pengampunan yang terus-menerus yang terjadi tidak hanya karena masa Prapaskah, melainkan masa hidup kita di dunia, karena kita manusia lemah yang tidak sadar akan terjatuh dalam kelemahan yang sama yang mengharuskan kita mau mengampuni, diampuni, dan mohon ampun pada Tuhan Allah si Maha Pengampun, karena melalui ini nyata bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah kita. Aroma Paskah sudah mulai tercium. Mari kita raih dengan kemenangan bersama Kristus. Mari kita mulai lagi sebab kita belum berbuat apa-apa. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberikan harapan akan hidup yang baru. Kami mohon, berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh dengan penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.